Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Rabu, tanggal 6 Desember tahun 2023, saya akan mengomentari kata Presiden Jokowi, buat apa mengungkit-ungkit kasus korupsi EKTP atas nama Setia Novanto. Kata Presiden Joko Widodo menyatakan, buat apa mengungkit-ungkit kasus korupsi EKTP atas nama Setia Novanto, karena perkaranya sudah disidangkan dan sudah dijatuhkan dengan hukuman berat. Pernyataan Presiden Joko Widodo untuk menutup-nutupi perbuatan yang salah yang dilakukan minta kepada Agus Raharjo, mantan Ketua KPK, agar menghentikan penyidikan kasus korupsi Setia Novanto terkait masalah EKTP. Permintaan Presiden kepada Agus Raharjo, mantan Ketua KPK, perlu diungkap kembali agar diketahui masyarakat dengan alasan perbuatan Presiden Joko Widodo mengintervensi aparat penegak hukum KPK dalam menyelesaikan perkara korupsi yang ancaman hukumannya cukup berat, sangat perlu diungkap lagi dengan harapan agar diselesaikan di depan hukum atau dilakukan pemakzulan oleh DPR. Presiden Joko Widodo selain mengintervensi KPK, juga mengintervensi Mahkamah Konstitusi lewat saudaranya Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan nomor 90 tahun 2023 mengenai syarat calon wakil presiden berumur 40 tahun atau menjabat kepala daerah, membuat Gibran Rakabuming memenuhi syarat kurang dari 40 tahun tetapi menjabat kepala daerah sebagai wali kota Solo, sehingga memenuhi syarat calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. Keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 cacat hukum berakibat Anwar Usman dikenakan sanksi mencabut jabatan selaku Ketua Mahkamah Konstitusi, tinggal sebagai hakim biasa di Mahkamah Konstitusi. Tetapi Presiden Joko Widodo tidak peduli saudaranya Anwar Usman dihukum dengan mencabut jabatan selaku Ketua Mahkamah Konstitusi. Yang penting anak kandungnya Gibran Rakabuming bisa menjadi calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. Juga tidak peduli dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 dituduh membangun politik dinasti atau politik keluarga, yang penting bisa meneruskan anak-anaknya memegang jabatan tinggi atau jabatan penting di tengah-tengah masyarakat. Juga Presiden Joko Widodo tidak perlu dituding haus kekuasaan dan pengkhianat bangsa, dianggap saja angin lalu, seperti kata pepatah, anjing menggonggong kapilah tetap berlalu, maksudnya asal tetap dapat langgeng memegang jabatan di negara Indonesia. Harapan saya, berdasarkan alasan tersebut, seharusnya Presiden Joko Widodo masalahnya diselesaikan lewat penegak hukum atau KPK atau dimasulkan lewat DPR, karena sudah termasuk tidak menghormati hukum yang berlaku atau sama lainnya menginjak-injak hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Kata Presiden Joko Widodo menyatakan, buat apa mengungkit-ungkit kasus korupsi EKTP atas nama Setia Novanto, karena perkaranya sudah disidangkan dan sudah dijatuhkan hukumannya oleh hakim yang berwenang untuk itu. Pernyataan Presiden Joko Widodo untuk menutupi perbuatan yang salah yang dilakukan minta kepada Agus Raharjo agar menghentikan kasus korupsi Setia Novanto terkait masalah EKTP. Permintaan Presiden kepada Agus Raharjo, mantan Ketua KPK, perlu diungkap kembali agar diketahui masyarakat dengan alasan perbuatan Presiden Joko Widodo mengintervensi
mengintervensi aparat penegak hukum KPK dalam menyelesaikan perkara korupsi yang ancamannya hukumannya cukup berat, sangat perlu diungkap lagi dengan harapan agar diselesaikan di depan hukum atau dilakukan pemakzulan oleh DPR. Presiden Joko Widodo selain mengintervensi KPK, juga mengintervensi Mahkamah Konstitusi lewat saudara Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan nomor 90 tahun 2023 mengenai syarat calon wakil presiden berumur 40 tahun atau menjabat kepala daerah membuat Gibran Rakabuming memenuhi syarat kurang dari 40 tahun tetapi menjabat kepala daerah sebagai wali kota Solo sehingga memenuhi syarat calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 cacat hukum berakibat Anwar Usman dikenakan sanksi mencabut jabatan selaku Ketua Mahkamah Konstitusi tinggal sebagai hakim biasa di Mahkamah Konstitusi. Tetapi Presiden Joko Widodo tidak peduli saudaranya Anwar Usman dihukum dengan mencabut jabatan selaku Ketua Mahkamah Konstitusi. Yang penting anak kandungnya Gibran Rakabuming bisa menjadi calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. Juga tidak peduli dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 dituduh membangun politik dinasti atau politik keluarga yang penting bisa meneruskan anak-anaknya memegang jabatan tinggi atau jabatan penting di tengah-tengah masyarakat. Juga Presiden Joko Widodo tidak peduli tuding haus kekuasaan dan pengkhianat bangsa, dianggap saja angin lalu, seperti kata pepatah, anjing menggonggong kapilah tetap berlalu, maksudnya asal tetap dapat langgeng memegang jabatan di negara Indonesia. Harapan saya berdasarkan alasan tersebut, seharusnya Presiden Joko Widodo masalahnya diselesaikan lewat penegak hukum KPK atau dimasukkan lewat DPR karena sudah termasuk tidak menghormati hukum yang berlaku atau masalah ini menginjaknya atau samalah ini menginjak-injak hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, di mana Presiden Joko Widodo menyatakan buat apa mengungkit lagi masalah korupsi, masalah etika, masalah KPK tersebut terkait dengan Setia Novanto. Karena perkara Setia Novanto sudah disidangkan dan sudah diputus hakim 15 tahun. Kita tidak perlu, tetapi tidak setuju bahwa perkara tersebut tidak perlu diungkit. Itu perlu diungkit karena Presiden Joko Widodo tersebut sama itu dia melakukan intervensi menangani perkara kepada KPK sehingga mempengaruhi. Karena itu tidak boleh Presiden mengintervensi penegak hukum dalam menyelesaikan perkaranya. Setelah dia mengintervensi daripada KPK tersebut, di mana selanjutnya dia mengintervensi juga Mahkamah Konstitusi lewat saudaranya Anwar Usman, minta agar mengeluarkan keputusan Mahkamah Konstitusi untuk supaya anaknya Gibran Rakabuming memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden. Sehingga atas permintaannya tersebut, Anwar Usman mengeluarkan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 tersebut sehingga Gibran Rakabuming memenuhi syarat menjadi calon wakil presiden yang kemudian dilanjutkan menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto tersebut. Itu yang terjadi. Jadi dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 ada tuduhan kepada Presiden Joko Widodo dia akan membentuk politik dinasti atau politik keluarga. Semua tuduhan masyarakat dia tidak peduli. Yang penting anaknya bisa tetap memegang jabatan di pemerintahan sebagai calon wakil presiden. Demikian juga banyak tudingan-tudingan sama Presiden Joko Widodo tersebut, dikatakan lagi haus kekuasaan sampai disebut sebagai pengkhianat bangsa.
di mana Presiden Joko Widodo tidak peduli, biarkanlah katanya, seperti anjing menggonggam bila tetap berlalu, dan maksudnya biar apapun kata-kata masyarakat, yang penting keluarganya tetap bisa berkuasa memegang jabatan di pemerintahan dan berpengaruh di tengah-tengah masyarakat. Semua apa yang katakan masyarakat tidak perlu ditanggapi, karena hal itu tidak baik ditanggapi, apalagi dia sering tidak peduli. Seperti Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengeluarkan keputusan nomor 90 tahun 2023, itu merupakan cacat hukum. Sampai Anwar Usman dipecat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi, menjadi anggota biasa, menjadi hakim biasa di Mahkamah Konstitusi. Walaupun Anwar Usman dipecat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi, Presiden Joko Widodo tidak peduli. Yang penting keluarganya bisa memenuhi syarat menjadi calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. Itu yang penting itu semua, tidak bermasalah yang lain. Sekian dan terima kasih.